kabar, Nak Fitrani? Baik Bu, alhamdulillah. Nak Fitrani, sejak pekan kemarin, Ibu lihat Nak Fitrani sering datang terlambat ke sekolah. Benar Bu, sebenarnya datang terlambat bukan keinginan saya. Saya datang terlambat karena saya punya masalah Bu. Oh begitu ya. Jadi sekarang, apa tujuan Nak Fitrani bertemu dengan Ibu hari ini? Begini Bu, saya ingin masalah yang saya hadapi mendapat solusi Bu. Baik, Ibu ingin mendengar masalah apa Nak Fitrani hadapi ini? Begini Bu, saya tinggal dengan kakak saya. Dulu suami kakak saya ini bekerja di sini, tapi sejak awal bulan ini dia dipindahkan keluar kota. Akhirnya saya dan kakak saya harus mengambil alih tugas yang biasa dikerjakan suami kakak saya, Bu. Jika boleh Ibu tahu, uh, tugas apa yang harus Nak Fitrani kerjakan kalau pagi? Bisa Nak Fitrani ceritakan? Iya Bu, saya dan kakak saya berbagi tugas. Saya diberi tugas membersihkan halaman, menyiram bunga, dan mengantar anak kakak saya ke sekolahnya. Kalau boleh Ibu tahu, mengapa tugas-tugas tersebut menjadi beban masalah bagi Nak Fitrani? Begini Bu, tugas-tugas tersebut menjadi masalah saya karena sebelumnya tugas membersihkan bagian dalam rumah dan membantu anak kakak saya siap-siap ke sekolah itu dikerjakan oleh suami kakak saya. Kemudian jika ditambah dengan tugas-tugas baru, maka saya kewalahan mengatur waktu saya, Bu. Ditambah lagi, saya harus mengantar anak kakak saya ke sekolahnya. Dan sekolah kakak saya itu jauh, Bu, dari sekolah saya. Oh begitu ya. Nah, Nak Fitrani, langkah-langkah apa saja yang sudah Nak Fitrani lakukan untuk menghadapi masalah ini? Saya bangun lebih awal, Bu, dari biasanya. Kemudian, eee, saya menjalankan tugas di dalam rumah, baru, di luar rumah. Menurut saya, Bu, bangun lebih awal dapat saya lakukan agar saya bisa tiba di sekolah tepat waktu. Ya, apa kekuatan yang Nak Fitrani miliki sehingga Nak Fitrani yakin bisa tiba di sekolah tepat waktu walaupun Nak Fitrani harus bekerja dan mengantar anak tantenya pergi ke sekolah? Saya pernah diberi amanah, Bu, sebagai pelaksana acara di sekolah. Saya harus mempersiapkan acara tersebut sehingga saya harus datang ke sekolah lebih awal. Kemudian, saya juga pernah diberi tugas oleh wali kelas sebagai piket penanggung jawab kebersihan kelas yang harus datang ke sekolah lebih awal dari teman-teman saya. Ya, apakah Nak Fitrani pernah memberitahu kakak bahwa Nak Fitrani sering terlambat tiba di sekolah? Belum, Bu. Mengapa belum? Saya takut, Bu, kakak saya marah. Kan belum dicoba. Iya, Bu, saya akan coba. Nah, baik, langkah selanjutnya apa yang akan Nak Fitrani lakukan? Begini, Bu, saya akan bangun lebih awal lagi. Jika kemarin saya bangunnya jam 6, saya akan bangun lebih awal, yaitu pukul 4.30, Bu. Dan saya akan menyetel alarm saya.
Oh iya, jadi apa rencana yang akan Nak Fitrani lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya akan menceritakan masalah saya di sekolah dengan kakak saya, Bu. Kemudian saya akan membersihkan bagian dalam rumah saya di malam hari setelah saya belajar dan sebelum saya tidur. Saya dan anak kakak saya juga akan saya siapkan peralatannya sebelum saya tidur. Dan saya akan bangun lebih awal dari biasanya agar bisa berangkat lebih cepat ke sekolah dan mengantar anak kakak saya. Baru saya ke sekolah, Bu. Iya, bagus sekali rencananya ya, Nak Fitrani. Lalu apa komitmen untuk menjalankan rencana tersebut? Rencana pertama, saya akan mengajak kakak saya, Bu, untuk berbicara terkait masalah yang saya hadapi di sekolah. Nah, Nak Fitrani, siapa yang akan Nak Fitrani libatkan dalam menjalankan rencana ini? Saya akan mengajak kakak saya untuk mengingatkan saya terkait tugas-tugas saya, Bu, di rumah. Dan yang paling utama itu mengingatkan saya untuk bangun lebih awal, Bu. Ya, bagus Nak ya. Semoga rencana yang telah Nak Fitrani buat tadi bisa membuat Nak Fitrani lebih tenang dan nyaman. Nah, sekarang Ibu ingin tanya, bagaimana perasaan Nak Fitrani sekarang ini? Alhamdulillah baik, Bu. Setelah saya menceritakan apa yang saya hadapi, Bu, saya merasa lega, Bu, dan saya rasa saya mendapat solusi untuk masalah saya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama. Alhamdulillah ya Nak Fitrani. Ibu juga senang Nak Fitrani sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Nak Fitrani ini. Baik Nak Fitrani, masih ada yang ingin diperbincangkan pada kesempatan ini? Tidak, Bu. Sudah tidak ada, Bu. Hanya itu, Bu, yang ingin saya bicarakan, Bu, sama Ibu. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya pamit dulu. Terima Iya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantian Oke. lagi? Oh iya. Jadi saya lagi sebagai coach dengan masalah tadi. Iya. Oke. Ya. Assalamualaikum Bu. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Kalau Ibu Ria sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Sedikit baik nih Bu. Uh, Ibu, apakah Ibu ada waktu? Tentu saja, Bu, ada. Ada hal apa ya, Bu? Begini Bu, saya ini ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk berbagi dengan saya? Tentu saja, Bu. Memangnya setelah berbicara-bicara atau berbincang dengan saya, hal apa yang ingin Ibu harapkan? Alhamdulillah Ibu ya. Jadi saya ingin ke depannya saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Tentu saja boleh. Malah saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh saya tahu permasalahannya seperti apa ya, Bu? Permasalahan saya ini, Bu, terjadi di kelas saya, Bu, terhadap murid-murid saya, Bu. Oh, begitu ya. Dengan murid-murid Ibu. Kalau boleh saya tahu permasalahannya dengan murid Ibu seperti apa?
Begini Bu, di dalam kelas saya itu terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran yang saya sampaikan Bu. Oh, begitu ya. Kalau boleh tahu, kira-kira penyebab dari beberapa murid ibu ini tidak memahami atau kesulitan dalam memahami pembelajaran ibu sampaikan itu kenapa ya, Bu? Iya Bu, sepertinya, ada beberapa faktor yang menyebabkan murid-murid saya ini mengalami kesulitan Bu. Oh, iya. Ada beberapa faktor. Kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan menyebabkan hal ini terjadi, Bu? Jadi begini Bu, sudah saya tanyakan kepada murid-murid saya dan ada yang menjawab, eee, bahwa belum sarapan di setiap paginya dari rumah dan ada juga anak-anak lainnya yang saya tanyakan, mereka memiliki pemahaman yang masih lambat Bu. Oh, begitu ya, Bu. Ada yang tidak sarapan dan ada yang memang daya serap anak ini kurang ya. Jadi, eee, sebenarnya seberapa besar harapan Ibu terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Harapan saya Bu, setidaknya anak-anak yang di dalam kelas saya, setelah saya menerangkan pembelajaran itu Bu, mereka paham, dengan menjawab pertanyaan saya dan selalu fokus dan tidak hanya seperti dia melamun dan menggeleng-geleng saja begitu Bu. Oh, iya, Bu. Paling tidak memberikan respon yang baik dan respon positif terhadap pembelajaran. Baik Ibu, setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab masalah ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Iya Bu, eee, jadi terpikir oleh saya Bu, ada beberapa hal yang akan saya lakukan. Jadi hal yang pertama yang akan saya lakukan, kepada murid saya yaitu yang tidak sarapan, tadinya saya akan mengingatkan bahwa sarapan itu penting, dilakukan di rumah. Dan saya akan menginformasikan kepada orang tua agar memberikan sarapan anaknya di rumah setiap hari. Kemudian, bagi anak yang memang memiliki pemahaman yang lambat, saya akan memberikan bimbingan yang lebih dari teman-teman yang lainnya, Bu. Ya, baik Bu. Itu rencana yang sangat bagus menurut saya. Yang mana mulai dari ibu untuk mengingatkan kepada murid tentang pentingnya sarapan dan kemudian kalau untuk siswa yang agak lemah memberikan bimbingan lebih itu sangat baik, Bu. Menurut Ibu, bimbingan seperti apa ya yang akan Ibu berikan? Iya Bu, jadi dapat, saya berikan berupa latihan-latihan soal, setelah pemahamannya, setelah dipelajari dan mungkin, diberi latihan-latihan yang lebih lagi Bu. Oh, gitu ya. Jadi, tetap Ibu bimbing terus-menerus gitu ya? Iya Bu, iya. Oh, iya, baik Ibu. Kapan Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut? Ya, jadi tentunya Bu, di sini agar tidak mengganggu teman-teman yang lain, biasanya saya akan menerapkan setelah pulang sekolah atau setelah pembelajaran selesai Bu. Oh, bagus, sangat bagus itu, Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu ini? Tentunya Bu, saya akan melakukan secara kontinu atau terus-menerus dan konsisten Bu, sampai memang terlihat perubahan yang terjadi di dalam murid-murid saya itu Bu. Oh, iya, Bu. Terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini?
Ya, jadi dalam hal ini Bu, tentunya yang pertama itu adalah kepala sekolah yang akan membantu saya. Kemudian juga dengan orang tua yang akan bekerja sama. Dan tentunya yang pastinya Bu, rekan sejawat saya di sekolah. Oh, berarti di sini Ibu saling berkolaborasi ya? Ya Bu. Eee, bagus ya untuk hasil yang lebih baik. Kemudian itu, bagaimana, tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk ke depannya? Oh iya Bu, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Itu berarti untuk kedepannya agar murid lebih dapat fokus dan memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, Ibu akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan para orang tua, kemudian, Ibu juga memberi bimbingan yang lebih pada murid yang membutuhkan, begitu ya, Bu? Iya, baik Ibu, dari perbincangan kita ini kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Iya Bu, alhamdulillah sedikit lega Bu, karena sudah berbagi cerita dengan Ibu dan mendapatkan solusi, yang baik untuk permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya Bu. Alhamdulillah kalau begitu Bu, ini saya rasa juga perbincangan yang sangat luar biasa. Dan saya harap mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan tadi dengan penuh semangat ya Bu. Iya Bu, insya Allah Bu, saya akan semangat untuk membimbing murid-murid saya Bu. Amin. Oh iya Bu, kira-kira ada hal lain lagi yang ingin dibicarakan? Saya rasa sudah cukup Bu, untuk masalah saya dan Ibu terima kasih ya, atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya Bu. Iya, sama-sama Bu. Baik kalau begitu, saya mohon undur diri dulu ya Bu. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam Pak Alamsah. Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat juga, Bu. Tapi ya sedikit kurang semangat, Bu. Kenapa Pak Alamsah kurang semangat? Biasa, Bu, masalah mood saya, Bu. Dari kemarin sebenarnya saya mau berbagi dengan Ibu, tapi saya lihat Ibu terlalu sibuk, jadi saya tunda, Bu. Apakah Ibu ada waktu sekarang, Bu? Tentu saja Pak. Ada apa ya Pak? Gini, Bu, saya ini ada permasalahan yang ingin saya sharingkan dengan Ibu. Apakah saya bisa berbagi dengan Ibu? Tentu saja Pak Alam. Apa sih yang tidak buat Pak Alam? Eh, tapi setelah berbagi dengan saya Pak, apa yang diharapkan? Saya sangat berharap Bu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, Bu. Oh begitu ya Pak. Malah saya senang bisa berbagi. Kalau boleh tahu Pak, permasalahannya apa Pak? Gini Bu, masalahnya saya ini guru kelas 5 SD, memiliki 5 murid. Ada 4 murid saya yang nilainya di bawah rata-rata KKM, Bu. Tapi saya merasa Bu sudah melakukan dan sudah berusaha semaksimal mungkin, Bu. Oh begitu ya Pak Alam. Kalau boleh tahu Pak Alam nih, kira-kira penyebabnya apa ya Pak? Saya lihat malas belajar, Bu. Kurang antusias dalam mengikuti pelajaran, kurang memperhatikan, Bu, kalau saya menjelaskan atau dengan kata lain, Bu, murid saya tidak fokus begitu, Bu.
Oh, begitu ya, Pak. Berarti motivasinya agak kurang ya? Tapi Pak, kalau Bapak mengajar biasanya memakai media apa, Pak? Begini Bu, kalau saya mengajar Bu, saya menulis di papan tulis Bu, kemudian saya menjelaskan Bu kepada murid, dan saya juga Bu membagi murid ke dalam kelompok supaya murid bisa berdiskusi, serta Bu di akhir-akhir pelajaran saya meminta Bu murid untuk menyampaikan apa yang telah dipelajarinya. Akan tetapi muridnya Bu terkadang terdiam saja gitu Bu. Oh, jadi seperti itu ya Pak alamnya. Eee, tapi kira-kira Pak, adakah hal yang bisa Bapak lakukan atau cocok agar muridnya bisa fokus dalam pembelajaran dan dapat antusias, Pak? Saya pikir-pikir dulu Bu. Ya ada Bu. Kemarin di sekolah Bu, di sekolah saya Bu, kepala sekolah melakukan kegiatan K3S dengan menggunakan Bu proyektor. Nah, Ya. semua murid-murid saya Bu merasa penasaran dan ingin melihat Bu apa yang dilakukan kepala sekolah itu di kelas Bu. Nah, kalau boleh jujur Bu, saya jujur Bu, hingga pada jam istirahat semua murid saya Bu ngintip-ngintip lewat jendela dan ngintip-ngintip lewat pintu untuk melihat itu Bu. Nah, proyektor itu apa ada di sekolah Bapak? Ya ada lah Bu. Iya ada lah Bu. Gimana kira-kira Bu kalau saya gunakan proyektor mengajar Bu? Kemudian di situ Bu saya menampilkan PowerPoint dan video pembelajaran. Tapi masalahnya Bu di sekolah saya tidak ada jaringan internet Bu. Nah, secara geografis Bu letak sekolah saya kan terletak di daerah pegunungan Bu, sehingga sulit untuk jaringan internetnya Bu. Ya, coba Pak Alam pikir-pikir dulu deh. Adakah hal atau langkah lain yang bisa dilakukan? Iya Bu, saya pikir-pikir dulu Bu. Saya pikir-pikir dulu Bu. Ada Bu. Barangkali mungkin saya bisa lakukan supaya saya bisa menggunakan proyektor mengajar. Barangkali mungkin Bu, langkah pertama yang saya lakukan, saya harus dulu turun gunung Bu, cari jaringan di warkop. Kemudian langkah kedua Bu, saya mendownload video-video pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas 5. Kemudian langkah ketiga Bu, tentunya saya save dulu apa yang saya sudah download. Kemudian nantinya setelah saya naik gunung atau di sekolah saya nanti mengajarkan ke murid-murid saya Bu, dengan memperlihatkan video-video pembelajaran Bu. Wah, luar biasa. Ini namanya ide cemerlang, Pak. Seperti pepatah mengatakan, tak ada rotan, akar pun jadi. Sebenarnya ini juga ide Ibu, sebab Ibulah yang menggali pikiran-pikiran saya sehingga dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan agar murid saya Bu dapat termotivasi dan fokus dalam mengikuti pelajaran Bu. Oh iya, sesuai ya Pak Alam ceritakan tadi. Eh, apa yang kira-kira tentunya Pak Alam lakukan? Oh, tentunya yang saya lakukan Bu, insya Allah nanti Bu, yang saya lakukan mengajar dengan menggunakan proyektor Bu, untuk menampilkan media-media PowerPoint dan video-video pembelajaran, dan insya Allah Bu, saya akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan setiap mengajar di kelas Bu, agar nantinya saya punya murid Bu antusias. Nah, hingga antusias dan fokus hingga nantinya terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, Bu. Oke, kira-kira begitu, Bu. Iya, bagus sekali Pak. Sebenarnya Pak Alam ini bisa menyelesaikan permasalahannya dan menemukan solusinya sendiri. Ya, siap siap, Bu. Makasih banyak, Bu. Siap, Bu. Ya. Ya. Nah, kira-kira Pak, komitmen apa yang Bapak lakukan untuk langkah selanjutnya? Mulai saat ini, Bu, saya akan
mulai menyediakan media pembelajaran, Bu, kemudian mendownload video-video pembelajaran, Bu, yang tentunya berkaitan dengan pembelajaran apa yang saya ajarkan di kelas 5, Bu. Mantap, mantap Pak. Lalu siapa yang kira-kira yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakan komitmen ini? Tentunya, Bu, operator sekolah lah, Bu, dengan teman-teman sejawat yang memiliki keahlian atau yang pintar di IT, Bu. Oh iya, bagus Pak. Tetap kolaborasi ya Pak ya. Dan saya yakin Pak Alam dapat melakukannya. Insya Allah, Bu, saya akan melakukannya. Nah, jadi guru, Pak Alam harus selalu semangat ya. Sekarang bagaimana perasaan Pak Alam? Tentunya, Bu, setelah mendengarkan dari Ibu, saya tambah semangat, Bu, dan senang, Bu, karena segala permasalahan saya, Bu, saya sudah mendapatkan solusinya untuk saya akan lakukan ke depannya, Bu. Alhamdulillah Pak, saya juga merasa senang sebab Pak Alam dapat menyelesaikan dan menemukan solusi dari permasalahannya ini. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya. Semoga Ibu selalu diberi nikmat ilmu dan nikmat kesehatan. Karena saya lihat Ibu ini senang sekali berbagi. Sekali lagi, Bu, terima kasih. Sama-sama Pak, begitu juga dengan Pak Alam ya. Jadi, tabik, Bu, karena saya sudah mendapat solusi dari permasalahan saya, Bu. Tabik, Bu, saya mohon izin pamit, Bu, dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.